Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada tantangan yang sangat berat, yaitu bagaimana memperlakukan orang yang menyakiti atau bahkan memusuhi kita. Naluri manusiawi cenderung membalas dengan kebencian atau menjauh dari mereka yang berbuat jahat kepada kita. Namun bacaan Injil yang hari ini kita dengar mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, untuk mengasihi bahkan musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Ini adalah panggilan yang radikal dan menuntut keberanian iman yang besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang sangat berbeda dari kebiasaan dunia. Bukan hanya mengasihi sesama yang mudah dicintai, yang mengasihi kita,
tetapi juga mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yesus mengutip hukum lama yang mengatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, yang mencerminkan pola pikir dunia yang membenarkan pembalasan dan permusuhan. Namun, Yesus mengubah paradigma itu dengan mengajak kita untuk meniru kasih Allah yang tanpa batas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah Bapa di surga membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Sebagai murid Yesus, ini menunjukkan kita diajak untuk merenungkan bahwa kasih Allah tidak pilih kasih, melainkan universal dan tanpa syarat. Sebagai murid Kristus yang hidup di zaman sekarang, kita dipanggil untuk meneladani kasih ini menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kasih kepada musuh bukanlah sekedar perasaan atau sikap pasif, melainkan tindakan aktif yang menuntut pengampunan, doa, dan usaha untuk mendamaikan diri kita dengan yang menyakiti kita. Ini adalah panggilan untuk mengatasi kebencian dengan kasih yang mengubah hati dan membangun persaudaraan sejati. Dalam tradisi kita sebagai orang Katolik, hal ini juga mengingatkan kita pada ajaran Santo Paulus yang menekankan kasih sebagai buah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi tanpa batas. Lebih jauh, Yesus menantang kita untuk tidak hanya hidup dalam batas-batas hukum, tetapi melampaui itu dengan kasih yang sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud bukanlah kesempurnaan tanpa dosa, melainkan kesempurnaan dalam kasih yang meniru Allah sendiri. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam Roh Kudus yang memampukan kita mengasihi bahkan ketika itu sulit dan bertentangan dengan naluri manusiawi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengajak kita untuk membuka hati dan memperluas kasih kita, tidak hanya kepada mereka yang mudah dicintai atau yang mencintai kita, tetapi juga kepada musuh dan mereka yang menyakiti kita. Ini adalah panggilan yang menantang, tetapi bukan tidak mungkin, karena Roh Kudus menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, mari terus kita memohon bantuan Tuhan, agar Tuhan semakin menguatkan iman dan kasih kita, agar kita mampu menjadi saksi kasih-Nya yang tanpa batas di dunia ini, dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita ikut mewartakan kerajaan Allah yang penuh damai dan pengampunan. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang semakin diberkati, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk semakin dimampukan menjalankan perintah kasih yang sempurna dalam seluruh kehidupan kita. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin memampukan kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang dimampukan untuk menjadi pelaksana kasih yang sempurna. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.